kembali lagi di channel Buya Bonse ya. Channel yang selalu memberikan pembelajaran dan program dan budidaya bonsai. Oke, kali ini kita akan membuat atau membentuk pohon serut. Kita akan membentuk percabangannya. Bisa dilihat ya. Oh, jadi ini pohon ini saya rawat itu. Jadi ini pohon hasil stek ya. Saya stek itu sebelum PPKM itu kalau nggak salah. Jadi saya stek pohon serut itu. Saya stek itu dulu banyak sekali, ada 20 batang lebih ya. 20 batang pohon serut ya. Tapi presentasi hidupnya itu kecil sekali ya, karena di antara 20 batang tersebut itu yang hidup hanya 5 batang ya. Jadi saya nggak berani buat itunya ya, nggak berani buat apa video tentang steknya ya, bagaimana cara stek batang serut ya, karena presentasi hidupnya itu kecil sekali. Oke, sebelum kita bentuk percabangannya, kita akan lihat dulu perakarannya itu bagaimana ya. Ini keras sekali ya. Nah, ini cuma pasir ya. Kita akan buka dulu. Kita bisa nentuin arah depan belakangnya itu ya di akarnya dulu ya. Nah, ini bisa dilihat ya, di dekat ya. Ini dulu bekas stek, ini masih terlihat jelas. Tapi stek saya itu termasuk hitungannya gagal ya, karena dari 20 batang lebih itu yang hidup hanya 5. Saya sebenarnya sampai heran ya sama yang stek batang itu kok pada bisa apa namanya, bisa hidup banyak itu. Ini mungkin ini pohonnya sehat ya, terlihat sekali daun-daunnya. Oke, kita pertama-tama kita coba ya, belah batang dulu ya. Bagaimana kita coba belah batang dulu. Ini ya sama seperti waktu belah batang paru itu ya, sama aja sebenarnya. Untuk belah batang yang pertama sudah bisa ya. Jadi kita langsung ganjel aja. Ganjel ya. Kalau enggak ini kalau belah batang jadi 4 bagian sebenarnya juga bisa ini. Kita coba lagi aja.
kadang itu saya juga heran ya sama yang bisa stek apa namanya, stek serut nggak disukup itu malah pada bisa hidup. Itu sebenarnya kok bisa, itu saya sebenarnya juga heran. Nah ini saya padahal itu dulu saya nanam stek itu 20-an batang lebih itu disungkup semua ya. Makanya saya udah berkali-kali kalau nggak disungkup itu cuma mati kering gitu. Waktu disungkup itu bisa hidup. Pertama-tamanya itu banyak yang hidup itu, tiba-tiba pada mati. Oke, ini udah jadi 4 bagian ya untuk belah batang serutnya. Nah ini kita tinggal ganjal. Jadi kita tinggal ganjal ya, lalu akar itu nanti kita rapikan. Oke, kita langsung itu ya, kita langsung ganjal saja. Jadi seperti ini untuk pengganjalan. Oh ya, ini ganjalnya pakai belahan bambu ya. Pakai sebenarnya nggak cuma bambu sih, kayu itu juga bisa. Kawat bonsai itu juga bisa. Kalau kawat yang biasa itu menurut saya malah jangan ya, karena berkarat kan kalau kawat biasa, riskan, kasihan pohonnya. Jadi seperti ini. Untuk yang satunya kita coba lagi. Semoga saja hidup ya, perakaran juga jadi makin bagus lah. Kita akan coba eksperimen terhadap satu. Sebenarnya untuk belah batang serut seperti ini saya malah baru pertama kali ya. Jadi ini momen unik menurut saya. Jadi besok ketika pohon ini tumbuh subur, saya akan update terus untuk pohon ini ke depannya bagaimana. Oke, segini saja ya untuk belah batangnya. Lalu kita coba rapikan perakaran. Akar itu yang di atas-atas seperti waktu saya buat konten yang waru itu ya. Jadi yang bagian atas itu dibuang, pakai yang bagian bawah. Oh ya, ini medianya sebenarnya masih bagus. Ini pasir sungai ya, sangat cocok sekali untuk serut itu ya. Habitat serut itu kebanyakan juga di pasir. Kalau yang daerah saya berkali-kali berulang gitu nyari serut itu kebanyakan bawahnya itu mesti pasir kalau di daerah sini ya. Kalau di daerah kayak Gunung Kidul apa Bantul, Kulon Progo saya kurang tahu ya. Tapi kalau di daerah saya kebanyakan pasir ya. Ini saya tambahin media saya sendiri ya. Jadi yang media sebelumnya tadi itu yang dari pohonnya itu, dari polybag tadi hanya full pasir ya, full pasir sungai. Ini saya tambahin media saya sendiri. Jadi ini medianya pasir sungai, terus sekam bakar campur sama tanah subur. Untuk perbandingannya itu pasir sungai 2, terus sekam sama tanah suburnya itu 1. Jadi semisal pasir sungai itu 2 ember, lalu tanah subur sama sekamnya itu 1 ember. Jadi dibanyakin pasir sungainya. Oke, kalau sudah langsung taruh aja. Kalau mau di apa namanya, di itu juga bisa diganjel
bawahnya itu, alasnya diganjal gitu juga bisa. Tapi kalau di pot ya, di pot itu menurut saya nggak usah diganjel, apa di bawahnya nggak usah dikasih alas itu nggak apa-apa. Kalau di pot itu akar itu bisa nyari makan semua. Kalau sudah nemuin pasnya, kasih media lagi ya. Jadi yang saya nemuin depannya yang dari tempat saya, nanti saya balik ya supaya teman-teman lebih enak apa melihatnya ya. Bentar. Ini kalau semisal kayak gini, kalau semisal apa ngasih pupuk ya, kalau saran saya sih kotoran kambing itu tapi yang udah fermentasi, seperti rendaman apa namanya, rendaman kotoran kambing itu airnya ya, rendamannya itu bagus. Kalau semisal kotoran kambingnya tuh bisa, tapi yang udah lama gitu, jangan yang baru ya. Kalau yang baru tuh panas ya, itu malah kalau pohon-pohon yang masih kayak gini malah bisa mati ya, masih kotoran kambing itu, yang masih baru gitu. Jadi yang benar-benar udah lama gitu kotoran kambing. Kalau untuk di kastar saya kayak pupuk-pupuk kimia gitu malah saya nggak pernah pakai ya, karena ya mahal, carinya juga susah. Penting pakai pupuk alami murah ya. Untuk kotoran kambing itu saya biasanya tinggal minta tetangga saya tuh, ada yang pelihara kambing itu, malah murah, terjamin juga bagus. Oke, ini saya akan puter ya. Jadi untuk pemilihan cabang, sebelum kita milih itu kita akan pruning dulu ya, maksudnya kita akan kurangin daunnya. Biasanya secabang kayak gini saya tinggal 2 daun atau 3 daun ya. Jangan dihabisin dulu daunnya. Kita kan progres, kalau di pot kan sekalian mau progres akar bukan progres percabangan. Jadi pohon ini tuh masih ke tahap 1 ya kalau untuk program percabangan. Jadi tahap pertama itu apa, kita program percabangan buat cabang. Untuk tahap kedua itu buat anak cabang. Ini sebenarnya udah ada anak cabang ya, bisa dilihat. Ini cabang, ini anak cabang. Kalau untuk tahap ketiga itu tahap perantingan, dan tahap keempat anak ranting, tahap kelima cucu ranting. Tapi menurut saya kenapa saya bilang pohon ini tahap pertama, tahap percabangan ya karena bisa dilihat ya, dengan batang seperti ini ya, batangnya kan besar. Ini untuk percabangan, kalau menurut saya ini untuk kan cabang pertama, menurut saya tidak balance. Hanya tidak balance itu ya dengan percabangan seperti ini, cabangnya segini ya, itu ya kalau dilihat tuh kan kurang enak ya, kurang besar untuk percabangannya. Jadi kita harus besarin lagi cabangnya, harus ngelos lagi ya, maksudnya biar lebih besar lagi. Oh ya, ini jadi dulu tuh saya nyetek ini tuh tadinya los, tapi karena pohonnya tuh dulu sempat nyaris mati ya dulu, jadi ini tuh kering gitu. Terus tak coba tak patahin, itu udah kering lah. Kalau kering udah nggak bisa lagi tumbuh tunas ya. Semoga saja masih bisa los ya. Ini kita tinggal buat, semoga aja mau ngepen ya, ini cabangnya ini bisa dilihat ya. Nah ini kan jadi seperti ini ada cabang ya, ada cabang selanjutnya. Ini kita langsung potong aja, semoga aja mau ngepen ini. Nah
ini semoga mau ngepen ya, ngepen jadi ini nerusin cabangnya. Nah, semoga aja mau besar ya. Ini kita rapiin dulu. Oke, ini udah ngepen ya. Yang kedua ini kita coba lakuin pruning dulu ya. Untuk pruning kalau menurut saya seru tuh sama kayak saya lakuin pruning pada kimeng kemarin ya. Jadi daun itu jangan dipotong habis, maksudnya habis itu tulang daunnya itu ditinggal ya. Ya ini saya kasih contoh ya, coba. Jadi seperti ini kan daun ya, kita motong daun tuh segini. Nah ini tulang daun itu masih ada ya, jadi kita tinggal itu. Besok tulang daun yang saya tinggal ini bakal kering. Nah nanti bakal copot sendirinya ya, nanti tunggu tunas-tunas baru seperti itu ya. Jadi seperti ini ya untuk hasil pruningnya. Lalu kita ke tahap selanjutnya, proses pengawatan. Nah, jadi untuk pemilihan, untuk pengawatan dan pemilihan cabang, nah, saya rasa itu harus mengerti tentang percabangan dalam bonsai ya. Jadi enggak semua enggak semua cabang itu dipakai, sama enggak semua cabang itu dibuang ya. Jadi nah, karena ini menurut saya hasilnya itu kalau enggak formal ya informal. Kalau semisal ini bisa cabang pertama ini kalau bisa besar dan lebih panjang lagi, bentuknya bisa proporsional. Saya bilang proporsional itu lebih besar dari enggak lebih besar ya, besarnya itu setengah dari batang utama. Itu bisa kita bentuk slanting ya. Tapi kan kita tidak tahu ya ini masih bisa besar atau tidak ya. Semoga saja bisa. Jadi kita untuk pembentukan ini cabang utama, lalu ada back belakang, lalu ada cabang kedua. Nah, untuk cabang pertama menurut saya tidak usah dilakukan pengawatan, ini udah balance ya, udah bagus. Sekarang kita akan bentuk cabang kedua. Jadi kita akan lakukan pengawatan. Oh ya, untuk pengawatan cabang tuh nggak usah full sampai sini, itu nggak apa-apa ya. Jadi cuman segini saja gitu. Kan kita besok itu melakukan udah besaran, besok dipotong ya. Jadi untuk mecah buat anak cabang selanjutnya itu kan harus kita potong. Oh ya, ini kita harus cari kuncian yang pas ya. Tapi itu bentuknya itu kurang. Ini kalau nggak dipakai, saya bisa potong juga. Tapi coba kita pakai dulu aja ya, jangan ada yang dipotong dulu untuk percabangan. Kan siapa tahu besok besarnya itu bagus gitu. Jadi nggak semua itu dibuang dulu, kita nunggu jadinya tuh besok tuh pohon tuh cabangnya itu bagus atau tidak, nggak tahu ya, kita tunggu. Harus misal jelek ya kita buang besok, harus misal bagus ya dipakai.
itu aja, nggak usah pusing-pusing kalau percabangan. Oh ya, ini saya pakai kawat nomor 3 ya, sebenarnya harus pakai kawat nomor 2 ya, karena menurut saya kebesaran. Tapi tidak apa-apa, kita coba, karena ini cuma kalau cabang itu cuma ngarahin aja ya, cabangnya itu mau kemana. Ya, saya dapat kuncian kurang enak sebenarnya. Nah, sementara ini dulu aja ya, untuk percabangan. Kita cuma ngarahin ke samping aja, ke arahnya. Nah, ini yang penting kayak gini, ini bagian belakang ya, saya tunjukin. Ini bisa dilihat ya, bagian belakang ini kan gantet ya, maksudnya gantet itu kan nih, titik tumbuhnya itu ada 2 seperti ini. Nah, kita harus pilih salah satu saja yang dipakai. Jadi menurut saya lebih balance yang ini ya, yang besar, karena menurut saya percabangannya lebih sehat yang ini daripada yang ini. Jadi mau nggak mau salah satunya harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Ya ini nanti jadinya nggak bagus kalau dempet kayak gini ya, maksudnya tuh dalam percabangan tuh tumbuhnya 2 cabang tumbuh 1 titik, itu nggak bagus. Kalau di titik lainnya sih masih bisa. Oke, ini udah bagus menurut saya. Lalu kita buat mahkota, saya tetap pakai ini ya. Ini enggak saya hilangin dulu ya, saya tunggu besok kira-kira tuh jadinya bagus atau tidak. Kalau misal bagus kita pakai untuk percabangan mahkota di atas itu ya, kalau enggak ya kita buang itu saja. Kita coba pakai kawat nomor 1 ini, kuat enggak? Kalau enggak kuat ya kita dobelin. Nah, menurut saya pakai kawat yang nomor 3 tuh terlalu besar ya. Untuk mahkota ya, jadi untuk kanopi lah. Jadi kita arahin bawahnya saja, nggak usah sampai pucuk ya, pucuk cabang itu nggak usah. Ya dulu saya sih nyetek batang serut itu niatnya kecil-kecil seperti segini ini. Niatnya sih dulu untuk buat bonsai small atau mame gitu ya. Karena dulu saya kebanyakan pohon itu suka yang kecil-kecil gitu, yang terutama small ya, saya suka tuh. Di samping enak dipandang sih, hemat tempat juga ya. Yang penting karakternya yang bagus, gitu aja. Nah, kita khawatir ikutin sama tadi ya, jadi kita dobelin karena kita khawatir satu ternyata masih nggak mau itu ya, nggak
mau kita tekuk, masih kawatnya nggak kuat sama cabangnya. Jadi kita tekuk lagi, kita ikutin arah tekukan kawatnya yang pertama tadi. Karena kawat nomor 2 nya itu habis ya, jadi mau nggak mau pakai kawat nomor 1 sama nomor 3 gitu. Oh ya, ini kenapa ujung-ujungnya nggak saya potong ya? Memang nggak saya potong ya, ini masih ngelos ya. Jadi banyak orang yang ujung-ujungnya itu malah dipotong gitu. Padahal kalau belum waktunya, ya kapan bisa besar gitu loh ya. Contohnya ini ya, ini ada contohnya cabangnya. Jadi kalau belum proporsional, belum waktunya dipotong, ya sabar, jangan langsung dipotong dulu ya. Besarnya itu lama sekali ya, ini kan harus nunggu ngepen dulu. Kalau udah ngepen, besok belum tahu ya apa bisa besar atau tidak ya. Semoga saja masih bisa ya. Nah, jadi menurut saya kalau mau percabangan itu terlihat besar, ya ditunggu dulu ya. Ya namanya bonsai itu kan harus sabar ya. Jadi ini mahkota, kita akan buat mahkota besok. Ini rencana saya mahkota cabang 1, cabang 2, belakangnya udah ada 1. Oke, itu saja, segitu saja cukup ya. Jadi untuk percabangan kayak gini, menurut saya tuh kalau mau buat gaya formal atau informal ya, intinya itu kita tuh kalau nyari bahan yang lurus-lurus kayak gini, misalnya cuma batang-batang kayak gini, kita harus nyari itu paling enggak 4 tunas ya. Jadi tunas itu tunas untuk buat cabang pertama, cabang kedua, cabang belakang atau back ya, yang terakhir untuk mahkota. Jadi harus ada 4 cabang itu. Kalau semisal untuk anting putri atau gimeng itu kan enak ya, kalau semisal kurang cabang tinggal dipasang, tinggal ditempel gitu. Tapi kalau untuk lain-lainnya seperti serut, jeruk ingkit atau lain sebagainya yang menurut saya untuk susah ditempel ya, itu ya kita harus nyari 4 tunas atau 4 cabang. Untuk proporsionalnya bonsai seperti itu ya. Oke, segitu saja untuk pengalaman saya untuk mengawat percabangan pada pohon serut ya. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada salah atau salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selalu dukung, bila perlu di share ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.